Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama, apa itu sistem peredaran darah? Yang kedua, organ peredaran darah. Yang ketiga, peredaran darah besar. Yang keempat, peredaran darah kecil. Apa itu sistem peredaran darah? Peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia disebut juga dengan peredaran darah tertutup. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup adalah darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Peredaran darah ganda adalah darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Baik, kita akan bahas organ yang pertama, yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama, serambi kanan. Yang kedua, serambi kiri. Yang ketiga, bilik kiri, bilik kanan. Yang keempat, bilik kiri. Atau dengan mudahnya kita singkat dengan SK, SK, BK, BK. Selain serambi dan bilik terdapat katup. Katup adalah pembatas atau penyekat antara serambi dengan bilik. Fungsi katup untuk menyekat agar darah yang sudah di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah yang kedua, organ yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Pembuluh darah dibagi menjadi 2, pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik atau pembuluh vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung atau kembali ke jantung. Peredaran darah perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Lagi sekali, perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pada pembuluh nadi, yang pertama mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pada pembuluh balik mengalirkan darah menuju jantung. Yang kedua, membawa darah bersih yang kaya dengan oksigen. Sedangkan pembuluh vena membawa darah kotor yang kaya dengan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Pembuluh nadi dindingnya tebal, kuat dan elastis, sedangkan pembuluh balik dindingnya tipis dan kaku. Pembuluh nadi terletak di bagian dalam, sedangkan pembuluh balik
terletak di dekat permukaan kulit. Warnanya biru kegelapan. Pembuluh nadi jika berdenyut bisa kita rasakan, sedangkan pembuluh balik denyutannya tidak terasa. Pembuluh nadi jika terluka darah keluar memancar, sedangkan pembuluh balik jika terluka darah menetes. Pembuluh nadi memiliki satu katup dekat jantung, sedangkan pembuluh balik memiliki banyak katup. Pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta, yaitu dekat dengan jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang atau memiliki cabang. Ujung cabang yang paling terkecil pada kedua pembuluh tersebut disebut dengan pembuluh kapiler. Ya, ini adalah gambar pembuluh kapiler. Ya, ujung yang paling kecil ya dari kedua pembuluh arteri dan vena disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh manusia. Fungsi organ peredaran darah. Yang pertama, ketika jantung berdenyut atau berkontraksi, maka darah dialirkan. Organ yang pertama, bilik kiri, berfungsi memompa darah bersih yang kaya dengan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Serambi kanan menerima darah kotor yang kaya oksigen dari seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Arteri pulmonalis berfungsi mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Arteri, maksudnya vena pulmonalis, membawa darah yang banyak mengandung O2 atau karbon dioksida dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya, serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen atau O2 ke dalam darah. Inilah fungsi organ-organ peredaran darah. Perhatikan dengan baik animasi fungsi organ peredaran darah dan alirannya dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, atau disingkat dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Peredaran darah besar bisa kita amati pada animasi atau video berikut ini. Oksigen yang ada di bilik kiri akan dialirkan ke seluruh tubuh. Yang pertama melewati aorta, pembuluh arteri yang besar. Oksigen tersebut dialirkan ke pembuluh arteri menuju bagian tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Selanjutnya oksigen akan bertukar dengan karbon dioksida
karbon dioksida dialirkan ke pembuluh pena menuju jantung bagian serambi kanan. Perhatikan, ya, dari serambi kanan darah dialirkan ke bilik kanan. Agar darah tadi tidak balik lagi ke serambi kanan, maka ada fungsi katup yang bekerja. Baik, darah yang sudah berada di bilik kanan akan dipompa menuju paru-paru. Selanjutnya akan terjadi pertukaran gas, pertukaran CO2 dengan karbon dioksida. Ya, ini adalah gambaran peredaran darah besar. Mulai dari bilik kiri, melewati aorta, melewati arteri, ke seluruh tubuh bagian atas maupun bagian bawah, menuju pena dan kembali ke serambi kanan. Lagi sekali, darah dipompa dari bilik kiri menuju aorta, melewati arteri, darah dialirkan ke seluruh tubuh bagian atas maupun bagian bawah. Setelah terjadi pertukaran gas, maka darah kembali dialirkan menuju jantung bagian serambi kanan melalui pena. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung, atau bisa disingkat dengan jantung, paru-paru, jantung. Berikut adalah video atau animasi peredaran darah kecil. Dari bilik kanan, gas karbon dioksida dipompa menuju ke paru-paru, membawa karbon dioksida. Di paru-paru terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Dari paru-paru, oksigen yang kaya, darah bersih yang kaya dengan oksigen akan dialirkan menuju ke jantung bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Lagi sekali, darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Dari paru-paru, darah bersih yang kaya dengan oksigen akan dialirkan menuju jantung bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Demikian alur peredaran darah kecil. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.